Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi didesak mundur dari jabatannya sebagai buntut dibobolnya Pusat Data Nasional sementara di Surabaya. Bukan Menkominfo, justru anak buahnya lah Semi Pangarepan yang mengundurkan diri dari jabatan Dirjen Aptika Kominfo per hari ini. Kegagalan pemerintah melindungi data nasional yang merupakan aset penting sebuah bangsa adalah bencana besar. Meski kelompok hacker yang dinamai Brain Chipper mengklaim telah memberikan secara cuma-cuma kunci enkripsi data nasional yang disandra, pemerintah tentu masih tidak bisa bernafas lega. Bagaimanakah menyelesaikan krisis nasional yang disebabkan kebodohan? Apakah pihak yang paling bertanggung jawab harus dikenai sanksi berat atau setidaknya mundurlah dari jabatannya sebagai tanggung jawab moral? Inilah kontroversi selengkapnya. Data dibobol adalah maut. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ada 210 tadi, rinciannya banyak sekali dan tapi yang paling berdampak adalah layanannya imigrasi ya, karena itu langsung pada masyarakat. Bulan April kita menyurati ya, Kominfo ya, untuk kita meminta di backup. Memang tidak dijawab, makanya kita siapkan di Pusdakin. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup, berarti kan? Pak Budi, hasil rapatnya gimana, Pak? Ayo, mana pelakunya ketahuan, Pak? Pelakunya sudah malu, Pak. Kemudian kita usahakan pemulihan dan nanti motifnya apa nggak menggantikan? Ini bawa dari pedanya, Pak. Gimana, Pak? Per tanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjadi selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Iya, pemirsa, bukan iparku adalah maut. Kami akan membahas soal data dibobol adalah maut kali ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada anggota Komisi 1 DPR RI, Mas Dev Laksono. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada Direktur Eksekutif SafeNet, Nanden Sekar Arum. Mbak Nanden, selamat malam. Selamat malam. Juga ada Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber, Pak Pratama Persada. Pak Pratama, terima kasih sudah hadir. Berikutnya ada Founder Kedai Kopi, Mas Hensat Henry Satrio. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Dan Sylvia. Kami dalam kesempatan ini pemirsa menghadirkan seorang hacker atau seorang peretas. Kita sebut saja Mr. F. Selamat malam Mr. F. Sudah boleh dibuka topengnya supaya bisa bernafas lega ya. Oke, terima kasih sudah bersedia tampil di sini Mr. F, atau saya panggilnya Mas F ya. Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Mas F, kita tahan dulu. Saya akan mulai dulu dari Mas Dev karena kejadian yang kita bisa lihat hari ini adalah Dirjen Aptika Pak Semi Pangarep mengundurkan diri. Apakah itu sudah sepantasnya, Mas Dev? Jadi gini, pertama ini menunjukkan tanggung jawab moralitas beliau. Dia tunjukkan bahwa dia seorang jantan lah. Bahwa dia lihat bahwa ini dia gagal dan dia tanggung jawabnya dia mundur dari posisi dia. Itu yang harus kita apresiasi. Sudah sepantasnya berarti? Saya nggak bisa bilang sepantas apa tidak. Tapi saya appreciate keberanian beliau untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, akan tetapi bukan berarti selesai di sini saja. Ya. Karena apa? Karena yang sekarang harus kita selesaikan itu adalah persoalan ini kan belum selesai. Ya, ini apakah data ini sudah benar-benar fully recover? Apakah kunci yang katanya diberikan itu benar dan bisa dibuka semua encryption-nya? Ini yang lebih penting gitu ya. Nah, ini yang harus kita fokuskan ini adalah merecover data tersebut, membuka encryption-nya, dan juga lalu memperbaiki sistem pengamanannya, dan mencari leak-nya itu dari mana, apakah dari internal atau dari eksternal, apakah ini permainan ordal atau memang ini adalah ya kalau kata ibu ketua saya adalah kebodohan ya, tapi ya atau keteledoran lah daripada para pengelola data yang diserahkan, yang diberikan undang-undang, ya undang-undang udah kita buat undang-undang ITE, undang-undang PDP, ya, tapi urunannya belum selesai.
Nah, lalu kalau anggaran kemarin saya sampaikan juga di waktu rapat komisi dari TA tahun anggaran 2019, 2020 sampai dengan hari ini 2024. Untuk Kominfo saja sudah lebih dari 100 triliun. Lalu dari BSSN juga ada berapa triliun, belum lagi PDN PLN-nya. Sebelum kita bahas lebih jauh soal ini nih Mas Dev, tapi yang penting satu, mundurnya Pak Semi ini oke lah patut kita apresiasi, tapi masalah tidak cukup sampai di situ saja, tidak selesai begitu saja. Coba kita simak dulu ya pernyataan selengkapnya dari Pak Semi, alasan beliau ini mundur apa? Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Mas Hensat, Dirjen Aptika-nya mundur, menterinya perlu tidak? Ya tadi kalau kita dengar kata-kata Pak Semi kan dia ingin melindungi menterinya justru. Kata-kata yang mana? Dia tadi mengatakan bahwa ini berhenti di saya. Selesai sampai di saya? Nah, selesai sampai di saya. Sehingga dia nampak sekali secara politik juga ingin melindungi Mas Budi Ari sebagai menterinya. Jadi kalau kemudian kita ingin lihat. Melindungi atau dalam tanda kutip dikorbankan? Ya saya nggak pengen bilang begitu karena nanti kan tidak sesuai dengan apa kata-kata Pak Dev tadi ya yang kita harus mengapresiasi gitu. Jadi keberanian Semi saya harus akui bahwa dia berdiri di sini saat ini sebagai orang bebas, bukan lagi dirjen yang seharusnya bisa jadi narasumber utama. Sudah kami coba undang sebetulnya. Nah itu dia, maksud saya bukan. Tapi sebenarnya butuh waktu. Bukan narasumber utama di sini saja, tapi narasumber untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saya yakin dia tahu tuh masalahnya di mana. Ada di atasannya dia kah? Ada di bawahnya dia kah? Ada yang di samping saya kah? Atau yang di luar sana? Kalau menurut versi Pak Semi kan cukup selesai sampai di saya. Menurut Mas Hensat selesai sampai di Pak Semi tidak? Atau harus ada lagi di atasnya? Ya harus ada di atasnya lah. Kan ini kalau saya tidak salah proses PDN ini kan dimulai 2018 kalau saya nggak salah. Tapi itu belum berhasil selesai sampai 2021, 2022. Sampai akhirnya saat ini seperti ada warning. Nah tadi kita pada saat off air kan bertanya-tanya gitu. Ini apa sih warning apa sih? Karena pemerintah kita ini lucunya adalah pada saat kita diserang minta pemakluman dari rakyat. Apa itu pemaklumannya? Negara lain juga diserang loh. Kita mending nih, cuma sedikit. Itu kan seperti meminta pemakluman gitu. Ada kata alhamdulillah ya. Bahkan pada saat rapat dengan Komisi 1 betul, DPR. itu yang saya tidak mengerti. Harusnya kan dia minta maaf gitu. Semi menurut saya jantan. Saya minta maaf nih. Ini harusnya. Yang tidak minta maaf tidak jantan? Belum. Enggak, ragu-ragu ngomong tidak, jadinya belum. Ya, karena kenapa saya bilang belum? Ini masalahnya dia ngerti nggak kalau itu salah dia? Yang tadi belum mundur itu, yang tidak minta maaf itu, dia paham nggak sih? Maksudnya siapa? Dia ngerti nggak sih itu kalau itu salah dia gitu? Karena begitu dia mengucapkan, yang dia ucapkan adalah permintaan pemakluman dari rakyat Indonesia, dia itu kan seperti mengatakan, itu bukan salah gua bro, itu bukan salah saya loh. Jadi ini tuh kita tuh jadi korban aja. Lihat aja negara-negara lain juga diserang. Kan aneh ya. Kan kita bisa dong nggak diserang, kenapa kemudian kita minta pemakluman gitu. Nah ini yang menurut saya perlu kita telisik dan mudah-mudahan Pak Semi setelah mundur sebagai rakyat biasa, dia bisa menjadi narasumber utama untuk membongkar permasalahan ini. Kita tunggu. Bukan hanya perlu ditelisik, Mas Hensat, dari Mbak Nenden ini sudah mendorong malahan, sudah dituntut untuk mundur karena buat petisi Menkominfo untuk mundur. Sampai hari ini sudah berapa itu? Tadi pagi, tadi siang kita sambil buka ya petisi yang dibuat oleh SafeNet ini. Ada 23.000 penandatanganan. Sudah 23.000 penandatanganan. Ini dia. PDNS kena ransomware, Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi harus mundur. Ini adalah petisi yang dibuat oleh SafeNet, sudah 23 ribuan yang tanda tangan. Mbak Nenden, kenapa sih harus bikin petisi seperti ini? Ini sebetulnya salah satu respon ya, sebagai salah satu respon melihat bahwa tidak ada permintaan maaf dari negara, tidak ada tanggung jawab yang kemudian diupayakan oleh negara, sehingga kita lihat perlu ada tuntutan kepada negara untuk memang ada yang bertanggung jawab di situ. Nah, kami kemudian melihat bahwa PDN ini di bawah Kementerian Kominfo gitu ya, dan kita melihat memang yang akhirnya punya tanggung jawab lebih besar dalam konteks PDN ini adalah Menteri Kominfo-nya gitu ya. Dan kita lihat misalnya dari track record sebelum-sebelumnya
Sepertinya jabatan strategis Menkominfo ini tuh memang selalu bermasalah kalau kita lihat ya. Sebelumnya Budi Ari siapa misalnya? Johnny J. Plate, sekarang dia di mana gitu. Berarti kan memang ada sesuatu hal yang bermasalah dan perlu kita lihat lebih lanjut soal penunjukan siapa yang kemudian pantas untuk duduk di posisi strategis Harus sebagai dicari Menkominfo. siapa yang paling bertanggung jawab dan dari SafeNet menganggap itu adalah Menkominfo. Dan perlu atasnya juga perlu ditarget sebetulnya siapa sih yang kemudian memilih Budi Ari menjadi Menkominfo, itu juga Kan sesuatu kita yang tahu siapa yang memilih Budi Ari. betul. Berarti Mbak Nenden? secara tidak langsung Jokowi juga ikut andil dalam situasi PDNS ini gitu, karena dari dia menjabat kayaknya nggak ada pernah ada yang benar Menteri Kominfo gitu ya. Ini jujur aja gitu. Kita lihat dari track record sebelum-sebelumnya, sebelum Budi Ari, Johnny Plate, siapa lagi? Nggak ada kayaknya yang benar-benar membuat ekosistem digital di Indonesia itu benar-benar aman gitu ya, kemudian reliable dan memang bisa mensejahterakan warga gitu. Jadi mau gak mau sebetulnya kenapa kita cuma dorong Budi Ari ini simbolik sebetulnya. Tapi kan Presiden sudah bilang ya Mbak Nenden, kalau kejahatan siber ini terjadi di mana-mana, bukan hanya Indonesia. Ya itu tadi pemakluman itu aja kan. Nah, Anda juga melihatnya itu Presiden lagi minta Itu pemakluman. pengertian yang agak salah itu menurut saya. Yang mana tuh Pak Pratama? Beliau mengatakan bahwa serangan cyber terjadi di semua negara. Iya. Iya memang benar gitu. Dan kita, Mas Hensat, kita nggak bisa nahan serangan cyber itu. Di Indonesia di 2023 ada 400 juta lebih anomali serangan traffic. Tetapi yang jadi masalah adalah bedanya kita dengan negara yang ada di luar sana. Mereka ketika kena insiden cyber diserang, recovery-nya cepat, pemulihannya cepat gitu, sehingga dampaknya itu tidak terasa untuk rakyat. Di sini begitu diserang kita bingung mau ngapain, kita nggak ngerti langkah apa yang harus dilakukan, kita nggak tahu langkah mitigasi apa yang harus diperbuat begitu. Jadi derajat kebodohannya agak parah kita ya Pak? Lebih parah. Ya, artinya adalah kita berbicara masalah di sini ketahanan cyber itu. Nah, ketahanan cyber itu bukan artinya bahwa kita bisa selalu menahan serangan hacker. Enggak gitu. Karena serangan ini selalu datang. Memang tidak ada yang kebal ya? Tidak ada yang kebal dari serangan hacker? Ya, bagaimana kita bisa melakukan respon yang cepat ketika terjadi serangan dan bagaimana kita bisa melakukan recovery yang cepat terhadap insiden yang terjadi di negara. Jadi jangan dimaklumi ya Pak? Gitu. Nggak boleh untuk memaklumi kayak gitu. Dan lagi satu lagi tuh pemakluman masalah ini adalah PDNS gitu. Ketika ngomong ini kan hanya PDNS sementara gitu. Seolah-olah ini adalah ya sudahlah sementara nggak apa-apa lah kalau diretas, tapi nanti yang aslinya nggak boleh gitu. Data yang ada di dalam PDN sementara ini semuanya data real, data yang digunakan, data permanen gitu. Semuanya data yang memang ada nilainya gitu. Jadi nggak boleh diacuhkan. Tapi gini, waktu pembuat undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, itu salah satu tarik menariknya adalah pengelola data PDN ini. Itu siapa? Nah, Menkominfo yang saat itu ngotot minta di bawah Kominfo, di bawah Dirjen bahkan, selevel direktur. Kita ya di DPR mintanya dipisah, dikelola sendiri di bawah Presiden. Jadi dibentuk lembaga baru. Nah, akan tetapi dengan waktu itu Presiden bilang katanya ingin penyederhanaan, perampingan pemerintahan. Kasus PDNS ini juga karena kan gara-gara mau penyederhanaan, mau menyatukan semua data ke dalam satu tempat sehingga melarang kementerian lembaga pemerintahan daerah memiliki server sendiri-sendiri. Jadi semuanya sehingga dijadikan satu, ternyata nggak bisa jagain. Nggak bisa jagain, makanya ada tuntutan. Malah dijebol. Jadi makanya ada tuntutan. Lebih gampang gitu ya. Menkominfonya mundur, tapi Mas Dev sendiri setuju kalau ini salah Menkominfo? Gini, saya nggak mau bilang salah siapa-siapa. Itu tentu tergantung Mas Pratama sama Mas Hensat aja ya. Nah, makanya tadi saya bilang belum kan. Gitu. Susah ya menjawab ya atau tidak? Mitra, karena mitra nih. Soalnya bukan masalah mitranya gitu. Kita kan menjadi objektif semaksimal mungkin gitu kan. Ya, nah, akan tapi gini aja. Yang ingin kita perbaiki ini adalah sistem pengamanannya dan sistem tanggung jawabannya. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Jadi jangan tiap kali ada kelola bilang loh, kita hanya menyediakan, kita hanya menjalankan, kita hanya menyiapkan, kita hanya mengawal. Begitu masalah semuanya saling lempar menunjuk. kesalahan, saling menjawab. Tapi saya ingin menindaklanjuti soal petisi yang dibuat SafeNet itu. Ternyata ada tandingannya tuh, Mbak Nenden. Ada juga petisi yang dibuat dari teman-teman Projo ya. Boleh ditampilkan teman-teman. Petisi yang tandingan yang dibuat oleh teman-teman Projo. Intinya adalah membela Kominfo, membela. Jangan mundur lawan judi online. Nah ini juga saya nggak ngerti nih. Nah kenapa nggak ngerti? Mas ya kan, kenapa tiba-tiba ditarik ke judi online ya?
Kan Ini kan ada, iya, ada saya teori cocok logi kalau ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan Ya, gini. Kominfo yang sedang berperang melawan judi online, makanya muncullah isu ini. Lah dia kan bilang, ya oke, itu satu hipotesa ya. Tapi kan dia sendiri bilang, kita termasuk yang salah satu yang diserang loh. Negara-negara lain juga diserang. Negara lain perasaan nggak ngomongin judi online. Ini kok tiba-tiba di judi online, walaupun lain legal, Bos. walaupun enggak, saya apresiasi Pak Budi Ari melawan judi online. Tapi kalau kemudian memberantas judi online dijadikan alasan ternyata kita diserang ransomware, nah itu Pak Hacker sama Pak Permana nanti tolong jelaskan ke saya, karena saya nggak melihat hubungan itu. Itu kayak gimana sih? Kemarin kan Anda bilang bahwa bukan hanya kita loh yang diserang, negara-negara lain yang diserang. Apalagi tadi Pak Dev bilang kalau negara lain legal. Lah itu negara lain yang legal aja kok tiba-tiba diserang judi online. Kok kita judi ini online? lagi terjadi perang narasi berarti ya? Narasi untuk ya kayak tukang bajai aja. Apa tuh? Ngeles-ngeles. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa karena sudah hadir di sini Mr. F. Kita juga ingin tahu pendapat dari Mr. F yang merupakan seorang hacker. Melihat isu ini atau melihat peristiwa yang sedang terjadi ini, menurut Mr. F ini apa sih? Betul-betul sebuah kebodohan atau dagelan? Sesaat lagi. Ya, pemirsa, hari ini kita lihat bahwa kelompok peretas atau hacker yang menamakan diri mereka Brainchipper ini sudah memenuhi janjinya quote unquote ya. Dan kita bisa lihat pengumuman mereka itu ada di Twitter. Coba kita lihat bersama. Ada dua postingan. Yang pertama mereka mengatakan bahwa ini dia ya. Yang sebelumnya dulu teman-teman, yang satu lagi. Nah, poin ini. Jadi mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang katanya kami sekarang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada kami. Ada kurang lebih 7 poin di sini, tapi di sini disampaikan bahwa kurang lebih ya, poin pertama adalah mereka mengatakan ini adalah keputusan mereka sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kemudian juga ini adalah kali pertama dan terakhir kalinya korban yang dalam hal ini adalah kita, bangsa Indonesia, akan mendapatkan kunci secara gratis. Setelah itu kami tidak akan bernegosiasi lagi atau tidak akan melakukan tawar-menawar lagi. Kemudian, why did we attack the data center? Mereka menjawab bahwa karena data center itu adalah industri dengan tingkat teknologi yang tinggi sehingga membutuhkan investasi yang sangat besar. Sehingga ini untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah Indonesia. Mereka juga mengatakan hanya butuh waktu yang sangat singkat buat mereka itu untuk bisa membobol, mengambil data yang ada di pusat data nasional kita. Kemudian kita lihat juga akhirnya mereka memberikan link dekriptornya. Ada di halaman selanjutnya, teman-teman boleh dibukakan. Nah, di sini sudah ada link dekriptor sesuai dengan janji mereka dan mereka minta pemerintah untuk mendownloadnya. Tapi ada ancaman juga yang menarik di sini, dikatakan bahwa pemerintah itu harus mengkonfirmasi sudah menggunakan link ini dan mereka bilang bahwa harus pakai link ini. Kalau tidak pakai link ini, kalau pemerintah ternyata meminta pihak lain untuk membantu tidak pakai link ini, maka mereka akan mempublish data yang sudah mereka ambil ini di tempat yang lain. Jadi masih ada disertai ancaman. Sekarang saya ingin tanya ke Mr. F, Mas F. Sudah berapa lama Mas F jadi hacker? Lebih dari 15 tahun. Sudah lebih dari 15 tahun ya. Mas F tadi sempat cerita ke saya kalau hacker itu juga ada aliran-alirannya ya. Iya. Ada 3 aliran. Apa tadi alirannya Mas? Ya dari yang white hat. White hat? Ya, itu apa? Itu yang ethical. Bisa dibilang ini hacker yang ingin membantu pemerintah begitu ya. Dia kasih tahu ada celahnya di mana gitu ya. Supaya ada perbaikan dari pemerintah. Kemudian aliran yang kedua? Black hat. Black hat itu yang? Itu yang benar-benar cari untung. Yang minta yang merusak seperti ini. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga yang grey. Grey itu yang? Grey itu kadang dia berbuat baik, kadang berbuat jahat juga. Brainchipper ini yang mana? Saya nggak bisa bilang dulu ya. Tapi kalau dilihat dari tiba-tiba kan data kita disandra nih. Terus tiba-tiba dikasih kunci secara cuma-cuma. Menurut Mas F ini jadi kebodohan, dagelan, sinetron atau apa? Jadi kalau saya lihat dari sini tuh, biasanya kalau yang pelaku ransom itu biasanya mereka tuh nothing tulus.
gitu. Di saat mereka dapat data, ya kalau dia nggak dapat uang tebusan, ya dia jual, gitu. Separah-parahnya ya datanya hangus gitu aja. Take it gitu. or leave it ya, nggak ada tiba-tiba kasih cuma-cuma kayak gini. Gitu. Dan di belakang kita semua tuh ngerasa ini sinetron atau komedi nih, gitu. Itu sih. Kenapa? Karena ini tidak lazim biasanya nggak di lazim kelompok dari hacker kita. tuh tidak lazim kasih kunci cuma-cuma kayak ya, gini. apalagi setaraf PDN ya, datanya sebegitu besarnya, sebegitu sekali, berharganya, gitu. Itu pasti banyak yang minta, gitu. Bukan dari dalam, yang dari luar Indonesia pun banyak. Kalau kita mau coba nerka-nerka motifnya apa ya, Mas? Kenapa sampai seperti ini? Tiba-tiba diambil datanya, terus sekarang dikasih cuma-cuma. Motifnya apa ya kira-kira? Saya nggak bisa lanjut tuh. Nggak bisa lanjut ya? Bisa dibilang, ya kalau sebagian dari kita bilang ini sinetron. Sinetron. Prank? Ya, prank ya? Prank. Sebenarnya sinetron sih kita Tapi nyebut. kayak ini jualan jasa konsultan ya, karena ujung-ujungnya kan dia bilang begini nih. Sebuah pusat data itu harus memiliki keamanan yang bagus, teknologi yang bagus, orang-orang juga yang bagus gitu. Itu kan dia tuh udah cinta Indonesia, terus kayak gue punya nih teknologinya kalau lo mau. Tapi begini ya, Pak. Gimana sih? Kayak mau jualan gitu. Ya, saya nggak ngerti karena di situ dia ngomong loh. Harus investasi kan di industri ini. Gitu. Jadi dia kasih nasihat tuh ke Indonesia. Gimana, Mr. F? Ya, sebaik itu ya hacker kadang-kadang memang suka pengen aja ngerjain pemerintah. Nggak ada, Pak. Itu hasil kerja keras dia gitu. Dia merasa itu hasil kerja keras dia gitu. Ya, masa sih nggak dibayar gitu. Lagi juga saya lihat PDN gitu, sekelas PDN dan semua data ada di situ gitu ya. Masa datanya itu nggak ada sebatas backup atau sebatas yang firewall, IDS lah atau yang lainnya, pelindung jaringan lah nantinya. Pelindungnya kan ada yang namanya Windows Defender itu. Windows Defender itu kan bagi dari seorang Windows, hacker, ya? Windows Defender itu gimana? Itu nggak sampai 5 menit. Gitu. Itu nggak sampai 5 menit. Itu. Ya. Kayak gitu. Itu geleng-geleng biasanya kepala nggak? Ternyata kita masih pakai Windows Defender untuk sekelas pusat data. Bahkan itu lebih rendah daripada bank daerah, sekelas bank daerah. Bank daerah lebih canggih pelindungnya. Bank daerah lebih canggih pelindungnya. Gitu. Dia punya data center dan. Ini maaf ya saya nanya. Monggo. Jadi menurut Pak F, ini hackernya dalam negeri atau orang Indonesia yang ada di luar negeri atau orang luar negeri beneran sih? Ya, kita sih ngelihatnya tuh jadi lawakan gitu. Gitu. Kok kayak begini gitu. Kalau emang dia punya data dengan serta-merta katanya ada yang melobi gitu kan ya. Ya, yang di lobby itu ini kan data sebesar-besarnya Indonesia ya. Itu ibarat PDN tuh Indonesia udah di tangan dia. Jadi ini kayak stand up komedinya hacker lah. Ya, gitu. Itu bisa dilihat nggak? Ini orang dalam negeri lah, bukan orang dalam kementerian atau itu ya. Orang dalam negeri apa orang luar negeri? Kita nggak bisa bilang ya. Cuma kita dari beberapa teman tuh kita lihat ada yang sempat ngebuka Cyberfear itu siapa gitu kan ya. Terus emailnya ternyata udah Pound gitu. Pound itu maksudnya gimana? Jadi udah berapa kali dijebol. Dan emailnya dari? Email si Cyberfear gitu. Dan kita lihat hasil dari teman kita tuh password dari Cyberfear, email Cyberfear dari kemana aja itu kita sampai link ini ya kita ketahuan. Oke, tapi tetap yang identitas dari hacker Brainchipper ini belum bisa diketahui. Ada satu orang India, saya nggak tahu itu sebagai pelaku atau advisor. Gitu. Setelah ditelusuri tadi ya. Ya, kita baru. Jadi ini ada kaitannya dengan judi online nggak sebetulnya? Sebenarnya enggak sih kalau kita lihat sih. Ya. Biasanya kalau judi online tuh biasa mereka tuh patternnya itu dia menyisipkan. Menyisipkan web mereka ke situs-situs pemerintah. Jadi bukan mencuri data gitu ya. Jadi manfaatin kelemahan dari web pemerintah. Nah, dia masukin halaman page judi online dia ke dalam situs pemerintah. Misalnya sebenarnya ada beberapa keanehan ya. Apa tuh Pak? Ada beberapa kejanggalan nih gitu yang tadi Mas F bilang drama-drama ini gitu. Yang pertama adalah ketika si Brainchipper itu mempublikasikan pertama kali, dia bilang bahwa nanti Rabu akan saya kasih gitu. Kalau memang dia niatnya baik benar gitu, kalau dia memang punya kuncinya benar, ngapain harus nunggu hari Rabu? Kasih aja sekarang.
gitu. Orang dia punya kuncinya gitu. Kenapa harus nunggu hari Rabu? Kemudian yang kedua, Biar dramatis gitu loh kayaknya Pak. nggak ada gitu dari pengalaman kami ya di Lembaga Riset Keamanan Cyber Cisrek gitu dari gengnya si Lockbit ini dan turunannya gitu dia ngemis-ngemis atau minta ceperan, minta apa namanya donasi itu nggak pernah ada ceritanya. Yang ini minta ya Pak? Ini minta. Padahal target utamanya $8 juta. Ya. Ngapain Anda mau minta $8 juta, kemudian Anda minta donasi untuk ke apa namanya dompet hero-nya gitu. Itu agak sedikit aneh gitu. Kemudian juga di situ sebenarnya ada countdown timer gitu ya. Yang kalau kita lihat itu sampai 8,5 tahun walaupun akhirnya dia memberikan linknya gitu. Nah, ketika mereka memberikan linknya, ya tadi kan Pak Semi bilang katanya sudah coba di beberapa sampel bisa gitu. Tapi saya nggak yakin. Kenapa saya nggak yakin? Kalau udah bisa digunakan, pasti sekarang udah dipublikasikan besar-besaran nih. Kita berhasil melakukan dekripsi file-file yang dienkripsi oleh si Shipper gitu. Dan tadi sebelum kesini saya juga tanya sama sahabat saya di BSSN gitu. Gimana progresnya gitu? Udah bisa belum gitu? Masih on progress gitu. Sampai tadi malam jam 1:30 gimana? Masih belum bisa, masih on progress gitu. Gitu ya kan. Artinya kunci yang diberikan oleh si brand shipper yang kita ketahui semua ini gitu, mereka publikasi di dark web gitu. Kebenarannya saya nggak yakin gitu. Kemudian juga kita sudah diskusi, kita melakukan riset dengan beberapa teman gitu. Ternyata nggak cuma satu malware yang digunakan. Ransom yang digunakan nggak cuma satu, ada 2 macam ransom gitu. Dan ini adalah hanya salah satunya saja gitu yang diberikan key-nya. Artinya kalau ini diberikan, masih ada satu sistem lagi yang menggunakan ransom lain gitu, yang kita belum diberikan key-nya. Kalau ini bisa untuk dibuka ya gitu. Tadi Mas F juga sudah bilang, sebetulnya ada 2 ya. Ada 2 yang menyerang PDNS ini. Apa saja itu Mas? Lockbit 3 sama Lockbit 3, Babu. Nah, BABUK, Babuk. Oke, ini yang dikasih link dekriptor untuk Babuk. Untuk Babuk. Untuk Babuk. Jadi kalau bedanya apa tuh? Ya, kalau Babuk itu kalau bukan dapat linknya, key-nya itu nggak pernah bisa dibuka karena dia udah bener-bener hampir nggak ada, bisa kita bilang nggak ada bugnya. Gitu. Kalau yang Lockbit 3 itu masih ada bugnya dan kita sempat RE itu apa? Reverse engineering. Gitu, dan kita dapat key-nya juga. Gitu. Berarti kalau yang untuk hacker-hacker Indonesia itu bisa ya untuk buka yang dari Lockbit 3 itu? Ya, kita nggak kekurangan orang pintar kok. Gitu. Ini menarik. Kita tidak kekurangan orang pintar ya, Mas F. Mas F tadi di sebelum acara mulai juga bilang itu terus. Tapi kenapa sepertinya kementerian lembaga kita tidak menggunakan orang-orang pintar di bidang IT yang ada di Indonesia, Mas? Mungkin karena kita kekurangan orang cerdik. Atau malas kali. Malas ya? Ya, biasanya dari kita tuh kan dari ethical gitu ya. Itu kita selalu cari celah di mana sih biar situs-situs pemerintah juga kita cari celah dan kita di saat kita nemu celah biasanya kita ngasih tahu ke pemerintah ke misalnya ke dirjen apa gitu white hat nih, white hat tadi bilang kok ini aliran white hat gitu kan. Kita cari tahu dan tanpa kita rusak gitu kalau ada celah di sini gitu ya. Jadi sebetulnya yang hacker white hat ini sudah menawarkan diri, berbaik hati begitu ya, kasih tahu pemerintah ada celah di sini nih. Kalau pemerintahnya mau, tapi kadang-kadang ada nggak suka tuh. Seringnya dikasih tahu nggak suka, malah ngancam-ngancam mau ngelaporin tuh biasanya. Iya, itu. Kayak gitu. 2 hal kayak gitu. Yang pertama karena ada undang-undang ITE pasal 30 Mas Dev gitu, ayat 1, 2, dan 3 gitu, ngakses sistem orang lain tanpa izin pemilik sistem itu udah kena pasal ini 8 tahun penjara itunya. Jadi makanya suka tidak digubris. Itu memang kita tuh kita bilang kontroversi di situ ya, ironis gitu. Di saat kita mau bantu orang kalau sistemnya ada lubang gitu kan, kita juga bisa dilaporkan dengan UU ITE. Padahal ini gitu. ngasih bantuannya tanpa gitu. Minta apa-apa. Tanpa minta apa-apa. Kita nggak minta bayaran. Nggak minta bayaran. Biasanya kita halo ada celah di sini nih. Biasanya berapa email tuh nggak dibalas gitu atau sekali email ada apa ya gitu atau dengan tuntutan seperti itu. Tuh, jadi buat apa kita terusin lagi? Ini dari hacker aja ya, dari teman-teman hacker aja mereka nggak direspon. Lebih parah lagi, BSSN itu juga di tahun 2023 mereka memberikan indikator of compromise gitu, sensor terhadap kemungkinan serangan. Ada 1.000 lebih gitu, yang merespon hanya berapa bang? 5%.
yang lainnya nggak peduli. Jadi Maksudnya itu sudah dikasih warning? Udah dikasih warning, sistem Anda nih, ada yang mencoba-coba masuk nih, ada yang udah berhasil masuk nih, ini sistem Anda nih ada bolongnya nih, udah dikasih tahu. Tapi nggak peduli. Nah, saya tanya nih. Nggak peduli apa nggak ngerti kebanyakan? Nggak peduli. Nggak peduli karena nggak punya security awareness gitu. Itu yang take care itu konsultan IT yang disewa pemerintah atau PNS Pihak yang memang ketiganya tugas? Yang mana, atau yang orang mana? dalam? Yang tadi harus merespon itu, yang misalnya tadi kan dikasih tahu nih, Loh, ini gini. lo ada lobang nih. Nah Ya. itu yang merespon konsultan yang di-hire oleh negara Oh enggak dong. atau PNS. Pegawai pemerintah kan setiap kementerian lembaga pemerintah itu kan mereka punya orang IT gitu. Ada Pusdatin, kemudian ada beberapa CSIRT gitu. Mereka ada gitu. Dan BSSN tektokan sama mereka sebenarnya gitu. Tetapi mungkin karena kebijakan pimpinannya gitu diinfokan mereka nggak merasa bahwa ini ancaman gitu. Sehingga ketika mereka nggak merasa ancaman akhirnya ya sudahlah ngapain diurusin. Kalau nggak merasa ancaman berarti sebenarnya nggak paham dong, kurang Pak. Emang nggak paham. Level pemahamannya. Masalah kita di Indonesia ini adalah sebenarnya karena nggak paham. Ya, kurangnya security Pimpinan awareness yang dari level kita. tinggi itu nggak paham kalau ini adalah ancaman nyata. Itu yang jadi masalah. Dan itu terjadi karena memang tidak ada kapasitas gitu ya dari pucuk pimpinan yang kemudian melihat bahwa perspektif keamanannya itu nggak ada sama sekali gitu. Kalau mereka setidaknya punya kapasitas, tidak perlu jadi hacker kan Pak sebetulnya menjadi menteri, nggak perlu, tapi mereka punya kesadaran bahwa Kita orang ini biasa sesuatu, aja nge-backup data, betul, ya kan? Iya. Kalau dia Kita punya nggak pakai komitmen- Windows Defender. Betul, kalau dia punya komitmen yang baik terhadap keamanan data, kemudian dia bisa memprioritaskan hal tersebut, hal-hal yang tadi disampaikan itu kan sebetulnya bisa masuk langsung jadi alarm gitu ya, dan itu akhirnya bisa membuat seseorang ini membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap hal tersebut. Tidak ada kata lain selain kebodohan. Bisa dibilang seperti itu. Kenapa banyak kebodohan itu ya Mas Dev? Salah pilih orang atau gimana? Nah, lagi. salah pilih orang bisa panjang nih, ya. Nanti bisa muncul-muncul nariknya ke pemilu lagi. Kita bukan hanya tarik ke atas Mas Dev. Kita lihat saja di setiap kementerian lembaga sudah ada sebetulnya operator IT-nya Right. begitu ya. Okay. Tapi mereka juga sudah dikasih warning malah tidak diindahkan. Jadi, Berarti kan salah juga pilih orang dari situ. awal pembentukan undang-undang PDP, bahkan ketika kita merevisi untuk ketiga kalinya undang-undang ITE dan juga pada setiap rapat dengan BSSN, Kominfo ataupun instansi lain terkaitnya, ya kita selalu mendorong untuk ada SOP yang jelas. Jadi dan itu di-apply di semua KL, bahkan sampai dengan tingkat kabupaten kota, bahkan sampai dengan tingkat desa. Pokoknya semua yang berkaitan dengan penyimpanan data. Kayaknya SOP-nya sudah cukup jelas. Nah, iya, tapi Masalahnya kalau dieksekusi misalnya atau jelas, berarti tidak? kan nggak akan ada kejadian seperti ini dong. Nah, berarti di dalam SOP-nya itu Atau mungkin SOP-nya sudah jelas, tapi kalau tidak khusus dijalankan PDN ini nggak saja. jelas SOP-nya. Memang tidak jelas, Protokolnya nggak PDNS. Ya gimana ceritanya backup itu akan dilakukan kalau Setelah ada- si kliennya ini request untuk di backup. Udah nggak masuk akal kalau menurut Yang saya. sudah request kayak imigrasi aja bilang tidak Ya, sudah dibalikan request kok. berbulan-bulan ternyata juga tidak di akhirnya memenuhi. imigrasi ngambil data Pusdatin kan. Nah, makanya saya bilang imigrasi itu beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia ternyata masih punya backup di Pusdatinnya. tempatnya sendiri. Oke. Yang itu dilarang Inilah oleh orang Indonesia, pemerintah, selalu Kominfo ada sebenarnya. untungnya ya. Tapi orang Indonesia juga harus cari biang keroknya siapa. Harus ada gitu yang disalahin, makanya disebut ada orang dalam. Nanti kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Baik pemirsa, kembali lagi di kontroversi, makin seru saja perbincangan kita. Ada satu pernyataan dari Menko Polhukam yang juga harus kita telaah lebih jauh ya. Coba kita simak dulu pernyataan dari Menko Polhukam berikut ini. Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita ingin coba mengerti maksud dari pernyataan Menko Polhukam ini bagaimana Pak Pratama sudah menghela nafas. Kenapa Pak? Jadi gini, hacker sekelas Lockbit dan gengnya itu nggak butuh password untuk masuk, nggak butuh password. Dia pakai phishing kecil aja dia bisa masuk gitu. Artinya ketika Pak Menko Polhukam bilang ini gara-gara password, saya nggak terlalu ngerti ya password itu maksudnya pembuatan password yang terlalu mudah ditebak
atau kemarin sempat ada rame-rame karena ada yang mengupload gitu dokumen nggak sengaja ke salah satu platform di internet yang di situ ada cara untuk masuk ke dalam VPN gitu, atau dia menggunakan passwordnya untuk login ke sistem PDN gitu, kurang jelas. Tapi intinya adalah sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama password gitu. Ini kan seolah-olah kayaknya ya udah nyari nggak ada yang salah nih. Jadi Menko Polhukamnya disalahin nih gitu. Menko Polhukamnya juga nggak ngerti sebetulnya. Saya pikir dalam hal ini nggak ngerti beliau, dan yang mau menceritakan itu nggak menyampaikan dengan clear gitu. Sebenarnya apa yang tapi disampaikan. canggih juga itu menteri kalau dia nggak ngerti terus berani ngomong di depan. Saya selalu bilang itu kayak kan gini. tugas, Kalau masalahnya harus ada yang ngomong. Kalau masalahnya itu adalah password, misalkan bikin password yang gampang ditebak gitu. Anak SD aja sekarang itu sudah kita ajarin bikin password yang kuat gitu. Artinya ini levelnya PAUD dong gitu. Iya dong gitu. Jadi bukan ini kalau menurut saya. Bukan itu ya. Bukan. Doesn't make sense ya. Iya. Kalau Mas F gimana? Ngerti nggak maksud Pak Menkumham tadi? Ada user, ada password, ada keterlibatan orang dalam lah, makanya ransomware ini bisa masuk. Ya mungkin menurut dia tuh dia passwordnya nggak pernah diganti gitu ya, gitu. Dia bilang passwordnya password ini aja gitu kan tadi ya. Jadi di saat kita masuk tuh kita nggak perlu password sih, kita pakai exploit. Dan itu celahnya banyak. Kita cari celah, kita masuk ke sana. Kita cloning mirroring shell-nya, habis dari situ kita escalating privilege. Gitu. Nah, intinya tidak perlu ada orang dalam salah ketik apa, masukin password begitu apa, terus baru ransomware-nya masuk bisa dapat semua passwordnya. Gitu. Begitu kita berhasil masuk, semua username password bisa kita ambil tuh. Apalagi di zero day infection, kita langsung escalating privilege. Kalau dilihat dari lamanya ransomnya ini ada di dalam, berarti mereka tuh nggak aware dengan nggak ada tindakan preventif baru yang ketahuan saat ada masalah di imigrasi tanggal 20 Juni. Itu bisa jadi bahwa sebenarnya ransomware sudah masuk jauh sebelum itu. Ya, ransomware datang mereka langsung di zero day infection, mereka langsung naik escalating privilege. Mereka jadi penguasa sistemnya. Kayak gitu. Ya, bukannya mereka diem dulu infeksi satu gitu ya. Tapi mereka langsung ke atas dulu. Baru dia infeksi ke bawah. Tapi intinya tidak perlu ada orang dalam. Nggak perlu. Supaya ransomware ini bisa masuk. Kalau saya bisa memastikan masuknya pasti jauh sebelum tanggal 20. Kenapa saya bilang jauh sebelum tanggal 20 gitu? Tanggal 20 itu pas dia kena ransom, mati gitu. Ya kan ransom diaktifkan. Habitnya geng hacker ini gitu, dia pasti akan mencuri datanya dulu. Ya kan? Ketika dia mencuri data, di dalam PDN itu ada ratusan terabyte, mungkin bahkan ribuan terabyte data gitu. Yang itu nggak bisa diambil dalam waktu sekaligus ngambil. Dia butuh ngambilnya itu sedikit-sedikit supaya apa? Supaya tidak terdeteksi sama sensor yang ada di PDN gitu. Sehingga dia ngambil, dan itu butuh waktu lama. Dia nggak akan melakukan ransom kalau dia belum mengambil semua datanya. Kenapa? Karena saat ini banyak korban-korban yang pintar. Mereka membuat backup yang bagus, membuat isolated backup yang bagus, sehingga kalau kena ransom, ya udah buang aja. Tapi ini kan kita tidak dinaikin, pintar, gitu. Pak. Ya jelas tidak pintar kalau masalah ini kita namanya. Kasihan ya kita ya. Tadi saya ngomongin itu, kalau belum jelas, kenapa kemudian pemerintah bicara untuk sesuatu yang salah? Apakah ini upaya cuci tangan? Ya menurut saya ada yang dikambing hitamkan. Menurut saya bukan cuma cuci tangan dan kambing hitamkan, itu berusaha untuk membelokkan masalah, menjadi semakin tidak membuat masyarakat Indonesia itu makin nggak ngerti juga ini sebenarnya masalahnya apa sih, beneran dijadiin benang kusut betulan karena dengan alasan-alasan atau penjelasan-penjelasan yang sebetulnya bukan part of the problem, mereka create problem baru yang ada kan kita diketawain teman-teman yang Mr. F nih gitu, bukan kita sih mereka gitu ya, diketawain gitu. Kenapa kalau menurut saya lebih baik yang pertama ya, minta maaf aja. Udahlah kita gagal, sorry nih ya. Akui kesalahan. Akui kesalahan gitu. Habis itu nyebar obat kata Mbak Nenden. Taubat. Nah, gitu aja dulu. Terus kemudian setelah itu ya udah berjanjilah untuk memperbaiki kesalahan ini dan bekerja lebih baik lagi. Ini malahan mau ditarik ke ranah pidana loh, Mas Hensat. Ya makanya kan jadi aneh kemana-mana gitu. Mau saya yang kemarin yang problem yang imigrasi itu juga belum selesai itu ya. Terus kemudian
Sampai hari ini saya nih nggak tahu. Data-data yang diambil tuh apa aja. Betul. Apakah ada data transfer antar bank atau lain-lain. Bahkan kan di netizen itu, wah mudah-mudahan aja ya data pinjol juga kena. Biar itu Supaya hilang semua biar pinjol. diputihkan Nah, itu semuanya dia. ya. Jadi kan kenapa kita bertanya-tanya seperti itu? Kan kita nggak tahu juga sebenarnya yang diambil tuh apa. Yang ribut selama ini kan imigrasi, tapi apakah hanya imigrasi? Jadi yang nyerang itu pinjol apa judol? Sepertinya itu kewajiban loh. Itu Ya. kewajiban Membuka. penyelenggara sistem elektronik untuk menyampaikan kepada publik Kalau gitu ada. ketika terjadi insiden kebocoran data gitu. Data apa maksimal saja? 3 kali 24 jam. data apa saja yang bocor, Iya itu dong. harus disampaikan. 3 kali 24 jam di Undang-Undang PDP gitu. Betul. Artinya harusnya Kementerian Kominfo menyampaikan kementerian mana aja yang kena dampak, kemudian pemerintah daerah mana saja yang kena dampak, sehingga masyarakat itu yang layanan terganggu bisa tahu, oh ternyata kena, ya udah saya nggak usah ngurus-ngurus dulu deh gitu. Ini nggak ada sama sekali, nggak tahu nih data apa aja yang ada di dalamnya gitu. Dan menjadi budaya kita sepertinya saling lempar ya. Kalau ada masalah seperti ini harus dicari. Yang harus betul-betul disalahkan itu siapa? Mas Dev dan juga Mbak Nenden, bisa tidak ya kita mengubah budaya itu? Coba kita bahas nanti di segmen terakhir pemirsa sesaat lagi. Dalam kasus bobolnya data PDNS Surabaya saling lempar kesalahan tampaknya masih terus berlanjut, Mas Dev. Buktinya Menko Polhukam bilang ada orang dalam yang salah password, user, bla 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 dan akan dibawa ke ranah pidana. Tadi kita sudah dengar itu tidak mungkin, tidak perlu ada orang dalam untuk bisa ransomware masuk. Jadi apakah Komisi 1 akan membiarkan ini terus terjadi nih, saling melempar kesalahan? Kemarin itu sempat sebenarnya waktu pas rapat dengan Kominfo BSSN kita mendorong untuk dibuat panja. Tapi mengingat masa tugas kita ya yang akan berakhir pada tanggal 30 September, waktu kerja panja ini tidak cukup. Nah, jadi akhirnya kita sepakati bahwa nanti dalam minggu depan akan kita undang kembali. Kalau misalnya waktunya nggak dapat, berarti kita masa sidang berikutnya karena minggu depan sudah mereses, akan kita panggil kembali dan kita akan mintakan hasil progresnya sejauh mana. Oke, langkah konkret yang harus dilakukan memberikan apa? Tadi backup sampai 4 lapis kata Pak Menko Polhukam. Ya. Itu memang harus terjadi ya? Ya sebenarnya sih mesti dari kemarin-kemarin kan itu aturannya kan 321. Jadi ada tiga penyimpanan dan dua backup lagi dan itu satu mainframe utama. Itu sebenarnya yang sudah SOP standarnya di mana-mana gitu ya. Tadi kan disampaikan juga bahwa negara adidaya seperti Amerika pun juga bukannya tidak pernah kena serangan, tapi dalam hanya hitungan menit. Kalau tidak jam, itu sudah terisolasi serangannya, sistemnya sudah berfungsi kembali. Gitu. Baik. Mbak Nenden, meminta Menkominfo untuk mundur kan juga tidak menyelesaikan masalah ya. Tapi apakah Anda lihat untuk menyelesaikan masalah harus dimulai dari itu? Harus dimulai dari itu. Kalau tadi saya bilang harus tobat, itu benar gitu. Bagaimana harus mengakui kesalahan dan tidak melakukan hal yang sama di masa depan. Kenapa kemudian kita tetap dorong Menkominfo buat mundur? Ini sebagai salah satu simbol bahwa negara memang mau bertanggung jawab dan memastikan mereka tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan bodoh lainnya gitu ya. Dengan mengganti Menkominfo misalnya dengan orang yang lebih kompeten gitu ya. Tidak perlu hacker misalnya untuk menjadi Menkominfo, tapi setidaknya dia punya kapasitas manajerial, dia memiliki perspektif yang baik terkait keamanan dan memiliki komitmen sebetulnya terkait keamanan data ini menjadi sangat penting gitu ya. Kalau kita tahu orangnya tidak punya komitmen gitu dan hanya misalnya ya udah random aja dipilih misalnya untuk menduduki jabatan tersebut, ini jadi salah satu bencana lainnya gitu ya. Makanya kita sangat penting untuk selanjutnya gitu ya. Dan harapannya sebetulnya Jokowi yang memiliki wewenang untuk mereshuffle gitu ya, itu bisa melakukan hal ini, kemudian nanti memilih orang yang memang tinggal berapa bulan ini? No problem. Kalau nggak mau mundur di reshuffle, mendingan gitu. Betul, mending kayak gitu. 3 bulan itu bukan waktu yang singkat menurutku. Dalam 3 bulan masih mungkin ada serangan-serangan selanjutnya yang kalau misalnya tidak dimitigasi dari sekarang bisa jadi lebih parah gitu. Jadi aku rasa mau 3 bulan, mau 2 bulan, kalau memang ada komitmen terhadap keamanan data, ya ini harus dilakukan secepatnya. Baik, pesan buat pemerintahan saat ini. Tadi Mas F sempat bilang, kalau bisa di scoring tingkat keamanan sistem siber di kementerian lembaga kita cuma berapa? Ya, 30%. 30%. Itu pun dibantu sama doa. Itu pun dibantu sama doa? Iya. Ya Allah, ya kan? Dana operasional awal apa doa benar-benar berdoa kepada Berdoa. Jadi level 1 sampai 10 3 nilainya gitu. Itu pun sudah dibantu doa. Jadi 70%-nya pemerintah harus ngapain, Mas? Pembenahan sih, baik dari infrastruktur, pendidikan juga, pemilihan pemangku jabatan juga, gitu, regulasi yang lebih ketat, keamanan data ya, kayak gitu. Terus
insiden handler, gimana ada insiden kayak gitu, gimana pengambilan tindakan task force atas insiden, apalagi dengan PDN ini kan harus ada data center yang biasanya monitoring ya gitu. Nah biasanya kan kalau monitoring itu ada anomali ya, harusnya dengan data seperti ini ada anomali sedikit, itulah langsung ditindaklanjuti. Mas F tadi bilang Indonesia tidak kekurangan orang pintar sebetulnya untuk menjaga keamanan siber kita. Jadi apakah ini yang sebetulnya harus digunakan oleh pemerintah, dimanfaatkan bukannya tidak dimanfaatkan? Ya. Sebenarnya pemerintah lebih low profile lah, atau rendah hati lah sama bisa loh ini dirangkul sebenarnya kan? Iya bisa, mereka bisa dirangkul. Mereka bukan orang jahat, mereka orang baik, mereka orang pinter. Oke, baik. Kecuali yang black hat ya. Iya. Pak Pratama, kalau mau mengatasi kebodohan ini dimulai dari mana Pak? Kalau menurut saya harus ini ya, mulai ada brainstorming gitu, cuci otak pikiran kepada para pejabat kita di seluruh jajaran kementerian lembaga untuk mengerti bahwa ancaman cyber itu nyata gitu. Musuh kita itu bukan orang-orang yang nanti akan ngebom Indonesia, mau nyerang Indonesia, ngerudal Indonesia kayak Rusia, Ukraina, Israel, Palestina. Enggak. Musuh kita itu ya kayak gini nanti nih. Ini baru salah satu infrastruktur kritis di pemerintahan loh. Nanti kita belum ngomongin perbankan. Kita belum ngomongin masalah utilities. Gimana kalau PLN dibikin blackout? Kita belum ngomongin masalah transportasi. Gimana kalau bandara dikuasai oleh hacker dan lain-lain gitu. Artinya apa? Kita harus berpikir ancamannya nyata. Sehingga kalau kita memiliki security awareness yang baik, kita ini akan mulai ini bertindak. Oh iya, kita harus beli peralatan yang benar. Oh kita harus nempatin orang-orang yang benar. Oh kita harus bikin policy yang tepat gitu. Oh kita bikin regulasi yang bisa menjaga negara kita gitu. Oke, semuanya harus cuci otak, tahu bahwa ini sangat penting ya. Terakhir, Mas Hensat, oke, pemerintahan Pak Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Kita masih punya harapan di pemerintahan Pak Prabowo nanti. Pesannya untuk pemerintah Pak Prabowo supaya ini tidak terjadi lagi harus dimulai dari mana? Apakah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat? Ya itu cocok sih. Tapi untuk ini saya mau menyampaikan 3 hal. Yang pertama, Pak Budi Ari itu memberantas judi online terusin aja. Oke. Jangan terganggu sama begini-beginian. Itu harus kita apresiasi. Makanya jangan mundur ya? Ya, bukan itu. Bukan itu. Jadi kalau judi online berantas saja. Kalau masalah mundur tidak mundur terserah dia lah. Kan dia relawan ya. Nah terus kemudian yang kedua, kalau dari bahasa komunikasinya, saya kok punya feeling ini bukan orang jauh lah. Apanya? Bahasa komunikasi si hacker itu baik banget. Ini NKRI banget loh. Hackernya tuh dia ngasih tahu semuanya. Terus ya udah deh kalau nggak bisa bayar, udah nggak apa-apa gitu. Jadi ini orang baik banget nih. Jadi NKRI ini. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo itu nanti pada saat memimpin negeri ini, pilihlah orang yang tepat memang. Dan orang-orang yang benar-benar paham apa yang harus dilakukan demi keamanan negara, demi kita semua. Jadi jangan cuma bansos saja. Data juga harus diurus nih. Supaya apa? Bansos juga pakai data, Bos. Iya. Apalagi begitu. Nah, itu kan kalau ketukar-tukar repot tuh. Baik. Jadi menurut saya sekali lagi, Oke. tempatkan orang yang tepat. Oke. Memang untuk bukan saja kemajuan negara, tapi juga untuk kemaslahatan rakyat banyak. Oke, kita kasih tepuk tangan buat diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Mbak Nenden, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kontroversi hari ini. Pemirsa, kebodohan jangan dipelihara. Data nasional jangan dikelola ugal-ugalan kalau negara tidak mau kelimpungan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa di kontroversi selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.